Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat channel Om Kus yang setia, sebelum kita memulai pembahasan mendalam tentang Weton Pon, mari kita bacakan salawat Nabi dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, agar energi baik terus mengalir di hidupmu. Setiap niat baik akan kembali berlipat ganda. Karena saat kamu mendengarkan dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka, maka semesta pun membuka jalannya untuk rezeki tanpa batas. Amin amin Allahumma amin. Sekarang mari kita memasuki pembahasan yang penuh rahasia dan makna tentang Weton Pon. Jangan lupa sebelum lanjut yuk, subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe semoga diberikan kesehatan, berkelimpahan rezeki, panjang umur, sehat, dan sukses selalu. Amin. Channel Om Kus memang di hati. Monggo, dilanjut coy. Sebuah hari kelahiran yang memiliki kekuatan spiritual tersembunyi, ujian berat, tapi juga keberkahan rezekinya yang luar biasa bila dijalani dengan kesadaran dan kebersihan hati. Dalam perhitungan Jawa, Pon merupakan salah satu dari 5 neptu pasaran bersama legi. Paheng Wage dan Kliwon Weton pun memiliki neptu 7 yang berasal dari nilai Pon 7. Jika dipadukan dengan hari lahir, maka nilai total Weton seseorang akan sangat menentukan karakter, jalan hidup hingga aliran rezekinya. Pon adalah simbol dari keagungan bumi dan keseimbangan batin. Dalam filosofi Jawa, Pon digambarkan seperti air yang tenang, tapi dalam orang yang lahir di Weton, Pon biasanya memiliki hati yang lembut, berjiwa pemimpin, penuh pertimbangan, dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pon juga bernaung di bawah pengaruh unsur bumi dan angin. Bumi memberikan stabilitas, ketenangan dan kekuatan untuk menanggung beban hidup, sementara angin memberi gerak, ide dan daya penarik rezeki. Maka dari itu, orang pun seringkali menjadi pribadi yang memikat, entah dalam hal karir, asmara atau pergaulan, bahkan jodoh, bahkan rezeki mereka. Memiliki kekuatan magnetik alami. Orang suka mendekat tanpa sebab yang jelas. Namun di balik ketenangan itu ada ujian batin besar. Pon sering diuji melalui hati dan kepercayaan. Mereka mudah tersentuh tetapi juga mudah kecewa. Disinilah letak pelajaran hidupnya. Bagaimana mengelola rasa agar tidak mudah rapuh. Dalam perjalanan spiritual dan duniawi, Pon menghadapi jenis cobaan yang berbeda-beda dari Weton lainnya. Ujian mereka bisa terjadi datang dari luar yang mencolok, tetapi dari dalam diri keraguan, rasa takut hilang, dan perasaan tidak dihargai. Orang pun bisa tampak tenang di luar, tetapi di dalam pikirannya bergejolak. Mereka sering berpikir terlalu jauh, mengkhawatirkan masa depan, menyesali masa lalu. Bila tidak mampu memenangkan atau menenangkan pikirannya, energi poni yang kuat itu bisa merubah menjadi beban batin yang berat. Cobaan utama lainnya adalah ujian keikhlasan. Mereka kerap memberi lebih percaya dari yang diterima, baik dalam cinta, persahabatan maupun pekerjaan. Orang pun punya sifat ngowong-kewong, memanusiakan orang lain, bahkan yang tidak pantas sekalipun. Namun kadang niat baik itu tidak dihargai. Inilah bagian pahit yang sering membuat orang-orang pun mundur dari kehidupan sosial dan memilih sendirian dan berdiam diri. Selain itu juga diuji dengan keuangan dan rezeki. Ada masa-masa dalam mereka sulit ketika semua terlihat macet, usaha tidak jalan, uang habis tanpa arah, atau merasa selalu ditinggal oleh orang lain. Padahal sejatinya, semesta sedang menguji kesabaran dan kejujuran mereka. Orang begitu sangat ikhlas dan menerima membandingkan diri, pintu rezeki pun akan terbuka deras sekali. Cobaan lain yang khas bagi Weton Pon adalah rasa sepi di tengah keramaian. Mereka bisa berada di antara banyak orang, tetapi merasa tidak punya tempat. Ini adalah tanda bahwa jiwa Pon sedang terpanggil untuk mendekat kepada sang sumber,
Orang Pon yang sadar akan hal ini biasanya akan menemukan jalan spiritual lebih cepat dibanding weton lainnya dalam keberkahan dan jalan rezeki. Meski ujian berat dan hebat, pun termasuk salah satu weton yang paling banyak keberkahan dalam rezekinya. Bila sudah menemukan kelarasan hidup, keseimbangan hidup, rezeki tidak makan datang dengan cara instan, tetapi bertumbuh perlahan dan stabil, seperti akar pohon besar yang menembus bumi. Sekalipun tumbuh, sulit untuk roboh. Pon cocok di bidang-bidang yang membutuhkan ketelitian, rasa tanggung jawab dan kepemimpinan tenang. Misalnya bisnis properti pertanian, perhotelan pelayan publik, guru atau bidang spiritual dan pengobatan. Atau misalnya jadi tokoh utama masyarakat, atau bahkan dukun. Mereka juga sering berhasil di usaha mandiri. Karena daya tahan mereka tinggi, keberkahan utama pun datang dari kejujuran dan doa orang tua. Ketika mereka menjaga hati orang tua, terutama ibu, maka hidup mereka akan luar biasa mudah. Namun bila melawan akan membuat kecewa, maka rezekinya bisa tersendat tanpa sebab logis. Ini karena Pon memiliki ikatan karma yang sangat kuat. Bila seseorang pun melakukan sedekah secara diam-diam, apalagi kepada fakir miskin atau anak yatim, maka energi rezekinya akan berlipat ganda. Alam semesta memberi pembalasan cepat kepada mereka yang memberi tanpa pamrih. Orang pun dikenal berbudi luhur tapi sensitif. Mereka punya rasa tanggung jawab besar, tapi tidak suka menonjolkan diri. Jika mereka menjadi pemimpin, mereka akan melindungi bawahannya seperti keluarga, tapi bila dikhianati, luka mereka sangat mendalam. Dalam percintaan, Oppo termasuk tipe yang sangat setia. Namun karena terlalu setia, mereka sering terluka oleh orang yang tidak tahu menghargai kesetiaannya saat mencintai mereka total. Tapi saat disakiti, mereka bisa memutuskan hubungan tanpa pamit. Bahkan karena benci. Tapi karena hati mereka sudah terlalu penuh luka. Orang pun juga memiliki kekuatan spiritual alami. Banyak yang mereka mudah menerima firasat, mimpi pertanda atau rasa batin terhadap sesuatu. Jika diolah dengan laku perihal seperti puasa, tirakat atau zikir rutin, daya batin pun bisa meningkat tajam. Mereka bisa menjadi penyembuh, peramal atau penasehat spiritual. Kunci utama weton Pon pada ketenangan dan kebersihan hati. Begitu hatinya jernih, apapun yang disentuh berubah menjadi peluang, keberuntungan dan hoki. Namun bila hatinya kalut, sehebat apapun usahanya akan terasa sia-sia. Inilah rezeki Pon tubuh terasa ringan dan mudah bangun dini hari tanpa alarm. Harus bijak dalam mengelola sesuatu dan jangan terburu-buru. Semoga bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Jangan lupa subscribe dan bagikan agar semuanya menjadi keselarasan dan keseimbangan sehingga bisa mengetahui hal-hal tentang Pon. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Om Kus memang di hati.